Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi al-akramin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka antal alim al-hakim. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Allahumma hdina li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa anta wasrif 'anna sayyi'aha la yasrifu 'anna sayyi'aha illa anta. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil fatir as-samawati wal ard alimal ghaibi wa syahada anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun ihdina lima ikhtalafa fihi minal haqqi bi'idhnik fa innaka tahdi man tasha'u ila siratin mustaqim. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa limasyayikhina wa limasyayikhihim wa lil hadirin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa ana an-nahar bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bapak Ibu dan juga pemirsa yang dimuliakan Allah SWT, alhamdulillah wa syukurillah atas nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita bisa melanjutkan pengajian kita. Semoga pada pengajian di pagi hari ini Allah SWT berkenan memberikan taufik, hidayah, ilmu dan juga pemahaman yang baik dan benar pada kita. Dan semoga apa yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat fid dini wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu dan juga pemirsa yang dimuliakan Allah SWT, hari ini insyaallah kita akan mengaji tafsir. Kitab yang kita baca adalah tafsir Al-Jalalain, dan pelajaran kita di pagi hari ini adalah surat At-Takatsur. Wa bi sanadil muttasili lil Imam Jalaluddin Al-Mahalli rahimahullah. Qala al-Imam Jalaluddin Al-Mahalli, suratu At-Takatsuri Makkiyatun. Surat ini adalah surat Makkiyah, artinya turun sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Samanu ayatin. Surat At-Takatsur ini jumlah ayatnya ada 8. Jumlah ayatnya ada 8. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakum syagalakum an ta'atillah. Alhaakum, sesuatu telah menyibukkan kamu, sesuatu telah menyibukkan kamu, sesuatu telah melalaikan kamu, sesuatu telah membuatmu keasikan sehingga lalai pada urusan lain. Lalai dari apa? Lalai dari an ta'atillah, dari taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang membuat kamu lalai dari taat kepada Allah? At-Takatsuru adalah At-Takatsur. At-Takatsuru adalah At-Takatsur. Apa itu At-Takatsur? Qala Imam Mahalli, At-Takatsuru at-tafakhuru bil amwal wal aulad war rijal. At-Takatsur maknanya adalah at-tafakhuru bil amwal wal aulad war rijal. Antara sebagian kamu dengan sebagian yang lain saling berbangga atau saling membanggakan. Antara sebagian kamu dengan sebagian yang lain saling berbangga atau saling membanggakan. Masing-masing sebagian dari manusia di hadapan sebagian lainnya membangga-banggakan diri. Yang dibanggakan adalah harta, yang dibanggakan adalah anak, yang dibanggakan adalah rijal.
Rijal ini bisa bermakna pengikut, bisa juga bermakna tokoh yang dimiliki. Keadaan berbangga-bangga seperti itu akan terus terjadi dan baru berakhir kapan? Baru berakhir hatta zurtumul maqabir, hatta zurtumul maqabir. Baru berakhir, Imam Mahali menjelaskan bi an mittum fatufintum fiha, yaitu bentuknya adalah hatta zurtumul maqabir. Imam Mahali menyebutkan dua tafsir terhadap hatta zurtumul maqabir. Tafsir pertama adalah bi an mittum fatufintum fiha. Bentuk yang pertama adalah sehingga kamu mati atau meninggal dunia, lalu kamu dikubur atau dipendam, supaya maknanya nggak berulang. Lalu kamu dipendam di dalam kuburan, dipendam di dalam kuburan. Itu tafsir pertama yang disebutkan oleh Imam Mahali. Tafsir kedua adalah adattum al-mauta takasuran, atau kamu berpindah, tafsir kedua, berpindah dari membanggakan orang hidup, berpindah ke menghitung dan membanggakan orang mati. Kala, ini kosakata yang ada dalam Al-Quran, oleh Imam Mahali, tafsirnya adalah rad'un, kalimat yang diucapkan untuk menghentikan sikap yang dipandang salah sebelumnya, sekaligus menunjukkan bahwa pandangan atau sikap yang ada sebelumnya itu adalah salah. Tapi singkatnya adalah rad'un. Rad'un itu kosakata menghardik, terjemah Indonesianya jangan begitu, ya. Saufa ta'lamun. Kamu semuanya akan mengetahui. Summa kalla, kemudian jangan begitu. Saufa ta'lamun, kamu bakal mengetahui. Mengetahui apa? Kata Imam Mahali, mengetahui su'a akibati tafakhurikum. Su'a akibati tafakhurikum. Kamu bakal mengetahui kesudahan yang buruk. Kesudahan atau akhir yang buruk. Kesudahan atau akhir yang buruk dari sikap kalian yang berbangga-banggaan tadi. Pertanyaannya, akan taunya itu kapan? Akan taunya untuk saufa ta'lamun yang pertama, akan taunya adalah indan naz'i. Akan taunya kapan? Akan tahu yang pertama adalah indan naz'i, saat sakaratul maut. Saufa ta'lamun yang kedua, kapan? Summa fil qabri, kamu akan tahu pada saat berada di alam kubur. Kalla. Nah, untuk kalla yang sekarang ini oleh Imam Mahali diartikan haqqan. Betul sekali, ya. Betul sekali, ay haqqan. Kalla ay haqqan. Betul sekali, lau ta'lamuna ilmal yaqin. Kalau saja kalian mengetahui dengan pengetahuan yang meyakinkan. Lau ta'lamuna ilmal yaqin. Kalau saja kalian mengetahui dengan pengetahuan yang meyakinkan. Ai ilman yakinan. Jadi ilmal yakin itu ditafsirkan dengan ilman yakinan, ilmu atau pengetahuan yang meyakinkan, akibat tafakhuri, akhir atau kesudahan dari sikap tafakhur yang mastaghaltum bihi, membanggakan sesuatu yang kalian menjadi lalai karenanya. Latarawunnal jahima. Sungguh dan pasti kalian akan melihat dan menyaksikan. Sungguh dan pasti kalian akan melihat al-jahim. Apa itu al-jahim? An-naro, neraka. Tadi kan lau ta'lamun, kalau saja.
Kalau saja itu berarti kalimat syarat. Qala al-Mahalli, Imam Mahalli berkata, jawabu qasamin mahdzuf. Jawabu qasamin mahdzuf. Yang menjadi jawabnya lau, menjadi jawabnya lau. Jadi bukan jawabnya lau secara langsung, tetapi jawabnya qasam. Jawabnya qasam yang ada sebelum la tarawunna. Setelah lau, sebelum la tarawunna. Mahdzuf tidak disebutkan. Tidak disebutkan. Wa hudhifa minhu lamul fi'li wa ainuhu. Yang sekarang diartikan dulu Bapak Ibu ya. Ini pelajaran shorof ini ya. Wa hudhifa minhu, wa hudhifa, dan dihilangkan minhu dari kata la tarawunna, atau lebih tepatnya dari kata tarawunna. Yang dihilangkan adalah lamul fi'li, lam fi'il. Apa itu? Diartikan begitu dulu saja ya. Yang dihilangkan dari tarawunna adalah lam fi'il. Wa ainuhu, dan juga ain fi'il. Wa ulqiya harakatuha ala ra'i. Harakatnya ain fi'il dipindahkan atau diletakkan pada huruf ra. Summa la tarawunnaha. Kemudian pasti kamu akan melihatnya. Melihat al-jahim. Melihat al-jahim. Melihatnya maksudnya melihat al-jahim. Kalimat ini diulang dalam rangka takkidun sebagai penguat. Takkidun sebagai penguat. Ainal yakin, dengan benar-benar penglihatan yang meyakinkan. Dengan benar-benar penglihatan yang meyakinkan. Kata Imam Mahalli, posisi i'rab ain adalah masdar, maksudnya maf'ul mutlak. Posisi i'rab ain adalah masdar atau maf'ul mutlak. Li'anna ra'a wa ayana bima'nan wahid. Sebab antara fi'il ra'a dan fi'il ayana, yang dari kata ayana muncul kata-kata ain, itu meskipun fi'ilnya berbeda tetapi maknanya satu. Li'anna ra'a wa ayana bima'nan wahidin. Summa latus alunna. Kemudian kamu semua akan dimintai pertanggungjawaban. Hudhifa dihilangkan minhu dari fi'il tus'alunna. Dari fi'il tus'alunna, nunur raf'i. Nun, huruf nun yang menjadi penanda i'rab rafa'. Ini istilah-istilah nahwu Bapak Ibu ya. Huruf nun yang menjadi penanda i'rab rafa'. Kenapa dihilangkan? Litawalin nunat. Dikarenakan ada 3 nun. Dikarenakan ada 3 nun berjejer-jejer. Wa wawud dhamir, juga wawu dhamirnya dihilangkan. Kenapa wawu dhamirnya dihilangkan? Liltiqa'is sakinaini. Dikarenakan ada 2 huruf mati yang bersebelahan. Yauma idzin ay yauma tarawunaha. Pada hari di mana kamu semuanya melihat al-jahim. Pada hari di mana kalian semuanya melihat al-jahim. Jadi akan dimintai pertanggungjawaban. Kapan? Yaitu pada hari di mana kalian melihat al-jahim. Dimintai pertanggungjawaban tentang apa? Anin na'imi. Dimintai pertanggungjawaban tentang an-na'im. Tentang an-na'im. Apa itu an-na'im? Yaitu ultudzabihi fid dunya. Segala sesuatu yang dirasakan kelezatannya di dunia. Kelezatannya di dunia, baik minasihati berupa kesehatan, wal faraghi dan berupa waktu luang, wal amni dan berupa rasa aman, wal mat'ami dan berupa sesuatu yang dimakan, wal masrabi dan berupa sesuatu yang diminum, wa ghairi dzalika dan lain sebagainya. Ya, Bapak Ibu dan juga pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah ya tafsir Imam Jalaluddin Al-Mahalli rahimahullah terhadap surat At-Takatsur.
Suratnya terdiri dari 8 ayat, tafsirnya pun juga tafsir yang sangat singkat. Meskipun tafsirnya singkat, Imam Jalaluddin Al-Mahalli berusaha untuk menyuguhkan kepada kita sebanyak yang bisa disuguhkan dalam bentuk singkatnya itu. Di dalam bentuk yang sesingkat-singkatnya itu ingin menyampaikan sebanyak-banyaknya informasi. Tentu tidak mudah ya. Bagaimana memadatkan wawasan yang begitu banyak dan melimpah, tapi harus disuguhkan dalam pilihan tafsir yang sangat singkat dan sangat pendek. Oke ya. Surat At-Takasur ya, untuk bagian muqaddimahnya tentang makkiyahnya dan juga jumlah ayatnya seperti biasa ya. Kalau surat itu makkiyah itu menjelaskan situasi dan keadaan Rasulullah SAW, juga keadaan kaum muslimin, juga keadaan dakwah Islam sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Setiap ketemu Mekah itu kita mencari info tentang paling tidak 3 hal. Pertama, keadaan Nabi Muhammad SAW sebelum hijrah ke Madinah. 2, keadaan kaum muslimin pada zaman itu sebelum mereka diperintahkan hijrah ke Madinah. Nah, tentu juga keadaan Islam, dakwah Islam pada waktu itu suasananya seperti apa. Nah, dari 3 hal yang kita cari informasinya ini, di sebalik kata-kata makkiyah, kita akan mendapati ya banyak hal lainnya. Di antaranya adalah sikap orang-orang musyrikin Mekah terhadap Nabi, terhadap kaum muslimin, dan juga terhadap Islam. Mungkin juga kita akan mendapatkan informasi perilaku orang-orang musyrikin atau orang-orang yang tidak mau Islam, baik ada kaitannya dengan Nabi, ya, kaum muslimin dan Islam secara langsung, ataupun tidak ada kaitannya. Ya, keadaan umum Mekah lah. Keadaan umum Mekah pada saat surat ini diturunkan. Bapak, Ibu, dan juga pemirsa yang dimuliakan Allah SWT, Imam Jalaluddin Al-Mahalli di saat menafsirkan surat At-Takasur ini, beliau tidak secara eksplisit menjelaskan tentang sababun nuzul. Tetapi ada sedikit kalimat yang beliau sebutkan, dan itu sudah cukup mewakili, ya, pandangan sebagian ahli tafsir tentang sabab nuzul surat At-Takasur. Yaitu di sini Bapak Ibu ya. Pada saat menafsirkan ayat 2, ini ada kata-kata au adattumul mauta takatsuran. Ini ada sedikit kalimat pendek, tidak eksplisit dijelaskan bahwa itu menjelaskan tentang pendapat sebagian ahli tafsir sebagai sabab nuzul surat At-Takasur. Tetapi dari situ bagi para pembaca kitab-kitab tafsir akan cukup diingatkan lewat kata-kata itu bahwa ada cerita yang melatar belakangi turunnya surat At-Takasur ini. Diceritakan dalam sebagian kitab tafsir bahwa di Quraisy dulu terjadi satu peristiwa antara Bani Abdi Manaf dengan Bani Saham. Nah, jadi terjadi peristiwa antara Bani Abdi Manaf dengan Bani Saham. Bani Abdi Manaf ini suku atau keluarga besarnya Nabi Muhammad SAW, ya. Dan Bani Saham itu adalah suku kompetitornya, begitu. Nah, antara Bani Abdi Manaf dengan Bani Saham ini pada suatu kali terlibat adu atau mengadu tentang
keunggulan-keunggulan yang dimiliki oleh masing-masing. Keunggulan-keunggulan yang dimiliki oleh masing-masing. Ya. Nah, waktu itu begitu. Nah, karena Bani Abdi Manaf ini ya keluarga besar Rasulullah SAW, ada banyak hal yang bisa dibanggakan oleh Bani Abdi Manaf itu tentang posisi-posisi dan jabatan-jabatan mereka di masyarakat Quraisy. Itu banyak mereka miliki, termasuk mengurus Ka'bah, mengurus jemaah haji, ya, baik memberi makan pada mereka atau memberi minum kepada jemaah haji dan lain sebagainya, banyak yang dibanggakan oleh Bani Abdi Manaf. Sehingga pada saat beradu hal-hal yang dalam pandangan mereka itu positif atau baik, itu Bani Saham kalah. Bani Saham apa? Kalah. Nah, gitu. Nah, pada saat Bani Saham kalah dan berbangga-bangga dengan sesuatu yang masih mereka jalani sebagai makhluk hidup, kalah Bani Saham. Akhirnya Bani Saham mengajak untuk beradu tentang mereka-mereka yang sudah menjadi jarah atau sudah mati. Nah, di situ Bani Abdi Manaf kalah dan Bani Saham menang. Ya, kadang-kadang orang tua, ini kita orang tua kadang-kadang terjebak juga dalam situasi begitu. Situasi namanya berbangga-banggaan, atau istilah Al-Qur'annya adalah situasi at-takatsur. Nah, di situ jadi ada dua Bani Abdi Manaf dan Bani Saham yang terlibat dalam suasana yang oleh Al-Qur'an disebut dengan istilah at-takatsur ini. Nah, yang menarik Bapak Ibu adalah bahwa apa yang melibatkan Bani Abdi Manaf dan juga Bani Saham ini direspon oleh Al-Qur'an. Direspon oleh Al-Qur'an dengan turunnya surat At-Takatsur ini. Padahal berbangga-bangga tadi tidak disebutkan oleh para ahli tafsir, itu ada kaitan dengan Islam secara langsung atau tidak, ada kaitan dengan Nabi Muhammad secara langsung atau tidak, ada kaitan dengan kaum muslimin secara langsung atau tidak, disebutkan di sana. Ya. Pokoknya dua Bani ini terlibat aja dalam percekcokan, dalam tanda kutip, ya, percekcokan tentang bangga-banggaan ini. Tapi oleh Al-Quran direspon. Kenapa direspon? Karena itu momentum, itu peristiwa yang perlu dikapitalisasi untuk menjadi entry point, menjelaskan tentang Islam. Nah, ini penting nih bagi Bapak Ibu, ya, bagi kita, ya kita sebagai orang-orang yang punya rasa tanggung jawab untuk mendakwahkan Islam ini, atau kita orang-orang yang punya tanggung jawab untuk mengajarkan Islam itu, ya perlunya kita mengkapitalisasi apa saja yang berkembang di kanan kiri kita, apa saja yang terjadi di kanan kiri kita kapitalisasi untuk menjadi momen menjelaskan tentang ajaran agama Islam ini. Nah, ini poin ini penting nih, poin ini, ya, menurut saya. Ya. Dan Rasulullah SAW dulu juga dalam membina para sahabat sering mempergunakan momentum-momentum itu yang oleh beliau kemudian dikapitalisasi. Umpamanya Rasulullah SAW suatu hari sedang berjalan dengan para sahabatnya, beliau, ya, dan beliau mendengar sebagian sahabat itu mulai menggibah mereka-mereka yang tidak hadir di situ. Beliau dengar gitu, tapi beliau belum berkomentar. Masih terus berjalan bersama mereka, juga masih berjalan, sehingga akhirnya Rasulullah SAW bertemu dengan bangkai, maka beliau berhenti, ya, stop. Semuanya lihat di sini, lihat ini bangkai, ya. Nah, tadi siapa tadi itu yang menggibah tadi? Silakan makan bangkai ini. Kata mereka, oh Rasulullah, jangankan bangkai, ya kan, seandainya ini juga kita nggak mau makan itu, apalagi bangkai begini. Nah, maka Rasulullah kemudian menjelaskan, apa yang kalian lakukan menggibah tadi itu
adalah hakikatnya kalian makan daging saudaranya yang telah mati. Nah, itu ya. Ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan, ya tentu fakarihtumu. Nah, itu namanya memanfaatkan situasi, kondisi, atau apalah yang ditemui, diterima, dikapitalisasi untuk menjelaskan. Nah, Al-Quranul Karim juga memberi contoh nih berdasarkan sabab nuzul yang dijelaskan oleh sebagian dari tafsir, bahwa yang terlibat tafakhur atau takasur itu adalah Bani Abdi Manaf dan Bani Saham. Tidak jelas di situ apakah punya kaitan langsung dengan Rasulullah atau tidak, punya kaitan secara langsung dengan Islam atau tidak, dan kaum muslimin atau tidak, tapi oleh Allah dikapitalisasi untuk menjelaskan tentang ajaran agama dengan turunnya surat Al-Hakumut Takasur.